Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Keterna Julia Pratista dengan NIM 21170041075 dari kelas 4F Program 1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etika bisnis dan ada 6 poin materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan dari etika bisnis. Pengertian secara umum etika bisnis ini berasal dari kata Yunani yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik di dalam diri masyarakat maupun seseorang. Nah, etika ini berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lainnya atau dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nah, ada pun contoh etika bisnis adalah berupa di dalam bisnis, yaitu di salah satunya itu menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis dan pelanggan, dan juga bersifat sopan dan baik terhadap orang-orang yang berkaitan dengan bisnis kita, seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan publik serta masyarakat luas. Poin kedua yaitu adalah teori-teori dalam etika bisnis. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang teori pertama yaitu adalah utilitarianisme, di mana menurut teori ini suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat yang baik sebanyak mungkin bagi masyarakat, atau dengan istilahnya yang dikenal dengan the greatest happiness of the greatest numbers. Yang kedua itu adalah teori deontologi, di mana paham deontologi ini justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Yang ketiga itu adalah teori hak, di mana teori hak ini mengasumsikan bahwa manusia mempunyai memiliki martabat dan semua manusia memiliki martabat yang sama. Dan yang keempat itu adalah teori keutamaan, di mana teori keutamaan ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, akan tetapi berangkat dari pernyataan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia yang utama. Dan poin ketiga materi itu adalah etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dapat diketahui bahwa etika sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan kerja sekalipun. Nah, etika ini berpengaruh terhadap individu dan dalam mengambil keputusan yang bertindak secara bertanggung jawab, dan etika akan menentukan orang itu untuk hidup semestinya dengan cara yang dibenarkan oleh semua orang. Etika ini berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Poin keempat yaitu adalah etika bisnis profesi, di mana etika bisnis merupakan aspek yang penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis memainkan peran penting dalam menentukan perilaku bisnis yang dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan, serta dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan. Selain itu, faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, politik, lingkungan, dan budaya juga mempengaruhi perubahan dalam etika bisnis. Teori-teori dan konsep-konsep seperti etika, misi etika, teori normatif, matematika, dan deskriptif etika juga menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan etika bisnis. Faktor-faktor seperti norma budaya, kepercayaan agama, tanggung jawab sosial, dan keuntungan bisnis juga mempengaruhi perilaku etis dalam konteks bisnis. Dan akhirnya, penting untuk memahami bahwa orang memandang perilaku bisnis dalam sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan penilaian yang berbeda pula. Nah, poin kelima yaitu adalah etika bisnis internasional. Pentingnya etika bisnis internasional yaitu antara lain untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat adanya perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan asing, dan melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dalam etika bisnis internasional dan adanya whistleblowing memiliki keterkaitan dengan standar moral yang diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional, yang dimana di dalamnya akan memberikan kita tentang bagaimana cara agar kita mampu memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi sosial, dikarenakan penerapan norma dan moralitas mampu menunjang maksud dan tujuan kegiatan di dalam bisnis. Dan dengan adanya whistleblowing di dalam kegiatan bisnis internasional bisa membantu organisasi untuk memantau kebijakan dan prinsip bisnis mereka secara efisien. Dan poin keenam yaitu adalah sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Ada 4 sumbernya. Yang pertama itu adalah agama, di mana agama ini memiliki pengaruh yang berbeda di dalam setiap sekte orang, di mana diyakini bahwa etika ini adalah manifestasi dari
yang ilahi dikarenakan memiliki garis antara yang baik dan yang buruk di dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah filosofi. Filosofi secara umum adalah kajian masalah mendasar atau yang umum tentang personal seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal pikiran, dan bahasa. Dalam arti luas, filosofi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang ketika mereka berusaha untuk memahami kebenaran mendasar tentang diri mereka sendiri, dunia tempat mereka tinggal, dan hubungan mereka dengan dengan dunia atau satu sama lain. Yang kedua itu adalah budaya. Budaya adalah pola perilaku dan nilai yang diwariskan oleh satu generasi ke generasi lainnya, yang dianggap ideal atau dalam batas yang dapat diterima. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika budayalah yang secara dominan menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Budayalah yang mendefinisikan perilaku tertentu sebagai yang dapat diterima dan perilaku yang lain sebagai yang tidak dapat diterima. Dan yang terakhir yaitu adalah hukum. Hukum adalah prosedur dan kode etik yang diterapkan oleh sistem hukum negara. Mereka dimaksudkan untuk memadu perilaku manusia dalam tatanan sosial. Dalam bisnis, mematuhi aturan hukum dianggap sebagai perilaku etis, akan tetapi organisasi sering melanggar hukum dan menghindari pajak, berkompromi pada kualitas dan norma layanan. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.